Jangan cari jawaban di luar Yesus. Di luar Yesus jawabannya salah semua. Kok diem? Ya, di luar Yesus jawabannya salah semua, saudara. Saudara pikir AI itu benar. Wah, bisa menyesatkan kita. DeepSeek, saudara. Iya, teknologi semakin canggih, tapi justru membuat kita semakin gak butuh Tuhan Yesus. Ya, betul ya. Saudara, kita di tengah-tengah kita ada Sony. Ya, ini suami istri sama Yuli. Kasih tepuk tangan saudara buat keluarga kita. Oke. Ada lagi kekasih kita Michael dan Tia. Boleh angkat tangan, mana Michael, Tia? Saya boleh kenalan. Mana Salomo? Orangnya mana Salomo? oh di atas. Papa mama di atas juga. Oke, ya. Tadi soalnya saya dikasih tahu saudara ya. Oke. Saudara, sebenarnya ikut Tuhan tuh gampang. Gampang, simpel. Tuhan tuh simpel banget saudara. Tuhan itu dia mau kita itu enak hidupnya. Makanya dia bilang kan, aku kasih kamu kelegaan kan. Masalahnya kekristenan tuh rumit bikin sendiri. Yang simpel dibikin rumit saudara. Kuncinya kan gampang, Tuhan bilang ini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu aja bagian kita. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, cari Tuhannya. Cuman kita bukan tertarik cari Tuhannya, tapi kita yang komanya itu loh. Maka semuanya ditambahkan kepadamu. Itu yang kita cari. Makanya capek. Betul nggak? Cukup kita cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Cari pribadi Yesus, makanya itu urusan Tuhan. Bilang sama-sama, makanya urusan Tuhan. Itu urusan dia yang nambah, mau nambah berapa banyak urusan dia. Kapasitas sebesar apapun itu urusan dia. Betul nggak? Yang penting kita cari Tuhannya. Tapi orang Kristen seluruh dunia cari yang mau ditambahkan. Anak satu mau tambah 2. Istri satu mau tambah 2. Suami satu mau tambah 2, kan mau tambah terus. Apalagi ada ajaran agama yang mengesahkan lagi. Boleh kok. Ya, mau punya mobil satu mau 2, motor satu mau 2. Manusia itu seperti itu. Salah nggak? Nggak salah. Kalau dasarnya Yesus. Tapi kalau di luar Yesus kita akan serakah. Kita akan menunjukkan, nih dulu gua miskin, dulu gua susah. Sekarang gua punya mobil. Betul ya? Bukan hanya mobil pakai bensin lagi, pakai listrik. Sebentar lagi gua pakai air. Ya, hidrogen. Toyota lagi mau menciptakan nanti. Jadi yang listrik juga akan ketinggalan nanti. Yono tanya sama saya begini, Pak, mobil listrik itu pakai bensin enggak? Yon, lu nanya apa ngeledek? Enggak Pak, saya nanya, mobil listrik itu pakai bensin enggak? Kenapa kamu tanya gitu? Habis di mobil listrik masih ada tempat bensinnya. Iya, itu colokan listrik ya, On. Mobil listrik ya mobil listrik. Kita mungkin ketawa, tapi banyak kita seperti dia. Tuhan mau bikin kita enak, tapi kitanya apa? Ruwet sendiri, ikut Tuhan masih begini. Kenapa simpel ikut Tuhan kok? Ya, coba kita cek diri kita. Kemarin ada pemberkatan nikah di sini, saudara. Itu jemaatnya jemaat online. Jadi 2 minggu ini, minggu lalu, minggu sore di Depok. Saya berkati, bukan pernikahan dini, pernikahan lanjut. Karena suaminya 55 tahun, istrinya 56 tahun. Jadi pernikahan lanjut kan. Kata opungnya, saya tanya ini pernikahan apa namanya? Pernikahan lanjut, katanya Pak Pendeta. Ya udah, saya ikutin dia kan. Ya, ini suami, bujangan, istri, janda 2 anak. Maka saya bilang sama suaminya dosen Universitas Indonesia. Pak dosen, buy one get 3. Ya dong, beli 1 dapat 3 ya bro ya. Ya dong, udah gede lagi dapatnya, 25 tahun sama 15, cewek dua-duanya. Nah kemarin juga sama. Ini jemaat online saudara, diberkatinya di sini saudara. Lalu saya ketemu dengan seseorang yang udah lama gak ketemu, dia bilang gini, Pak, khotbah Bapak minggu lalu Pak, itu menggoncangkan teman saya.
Loh, goncangin apa? Temanya, Pak. Masa Bapak kasih tema, saya nggak suka Yesus? Wah, bro. Tadinya saya mau kasih tema Kristen nggak suka Yesus. Cuman akan muncul masalah nanti. Dipanggil saya. Ini penyesat ini. Kristen nggak suka Yesus. Ya udahlah, amannya saya nggak suka Yesus. Kita nggak suka Yesus. Kita suka apa? Dompetnya Yesus. Sekalipun saya nggak bawa dompet. Betul nggak? Coba kalau nggak ada dompetnya Yesus, nggak ada chain. Orang Batak bilang nggak ada hepeng. Orang Medan bilang bocian, boluy, bokeh. Mana mau kita ikut Yesus, betul nggak? Dan Yesus lihat ya, bisa diperhatikan. Yesus tuh mainnya uang buat kita. Kalau kamu mau tahu, betul Yun. Coba nggak ada uang Yun, kamu mau ke sini? Enggak. Makanya ada seseorang bilang begini, Gunung Kawi itu sekarang pindah di gereja. Gunung Kawi yang kita pikir yang di daerah Jawa Timur ya, daerah dekat Malang itu sekarang pindah di gereja. Karena gereja hanya khotbahkan berkat aja. Ayo kurang berkatnya, doa lagi lebih kenceng. Kalau kurang lagi tambah puasa, gedor surga. Sampai malaikatnya minder. Karena digedor. Sampai malaikatnya bilang, tunggu sebentar Lagi antrian Lagu terakhir tadi coba, itu yang kita cari kan. Kalau aku cari damai, Pak yang penting kan damai. Makanya ada bumi serpong damai. Yang kita cari damai kan. Damai ukuran Yesus, enggak. Yunus tidur dengan damai di sepatan. Oh bukan ya. Ini tinggal di sepatan, Yunus juga namanya. Bukan. Yunus tidur nyenyak di perahu itu. Betul nggak? Disuruh Tuhan ke Niniwe, dia nggak mau. Dia pergi ke Tarsis, kan dia naik kapal. Dia tidur nyenyak. Sampai ada badai datang, saudara. Dia masih tidur loh kalau nggak dibangunin. Waktu dibangunin, diinterogasi, ternyata saudara bikin masalahnya dia. Makanya dia dibuang kan. Betul nggak? Dibuang di laut. Dimakan sama apa? Yun, dimakan apa Yun? Hah, ikan teri? Ya ilah. Badan segede gini dimakan ikan teri mah cuman kelingking no Yun. Ikan besar. Wah ini ada rahasia lagi tapi nanti. Ini bagi saya, wah baru Tuhan bukakan. Ikan besar Yunus dimakan ikan besar selama 3 hari. Selama ini kita berpikir Yunus hidup. Pakai logika aja. Hidup gak kira-kira 3 hari? Di perut ikan. Hidup gak? Mati. Cuman kita belum terbuka. Nanti ada sesinya. Supaya kita sadar. Hidup itu hanya di dalam Yesus. Tapi harus kita sadar. Jangan cari jawaban. Jangan. Emangnya lagi ujian. Yesus butuh jawaban dong. Yang jelas dong. Ini aku, setan, atau Tuhan? Orang yang masih tanya ini aku, setan, atau Tuhan, hatinya masih kosong. Kalau hatimu full Yesus, semua tindakanmu Tuhan Yesus. Semua langkahmu Yesus. Tapi kalau masih pertanyaan, saya beli ini Tuhan, aku, atau setan? Saya ambil keputusan ini Tuhan, aku, atau setan? Kalau masih ada pertanyaan di pikiranmu, itu menunjukkan belum Yesus dalam hidupmu. Kalau sudah di Yesus dalam hidup kita, nggak ada pertanyaan itu. Jelas? Hari ini saya akan kasih tema khotbah, siapa idolamu? Siapa idolamu? Hah? Wah, sok rohani loh, Cek. Nanti kita bongkar-bongkar ya, Jack ya. Tapi kalau kebongkar jangan tersinggung ya. Nanti entar lagi mukanya merah kok. Kita bongkar nanti. Siapa idola aku? Waktu idolamu ditongkel sama Tuhan, lihat. Kita marah. Siapa idolamu? Siapa dan apa? Tapi saya pakai siapa lebih ini. Ayo, Samuel. Siapa idolamu, Sam? Hah? Gak ada?
olahragawan, apa K-pop ada? Ada nggak Sam? Suka bola nggak kamu? Siapa? Siapa udah? Ronaldo, Messi? Hah? Apa? Messi, wih keren banget ya. Oke ya, mau seperti Messi? Enggak. Ya, orang kan kalau punya idola kepingin kan, makanya jadi apa? Cosplay kan. Kepingin, saudara. Kepingin boleh, tapi kamu harus tanya Messi, kenapa dia bisa berhasil seperti itu? Messi dari kecil, dia udah mainnya bola. Tidur pun dia tidur sama bola. Makanya sekali tendangan dia miliaran. Messi batuk aja miliaran. Kita batuk, bayar ke dokter. Messi, 1 miliar. Yes. Morin, siapa idolamu Morin? K-pop ada nggak? Yang orang Korea, ya banyak kan anak muda sana, ada Kim Jong Un. Oh Pak saya Kim Jong Un, favorit saya Pak. Kim Jong Un datang coba jalannya cuma begini aja, tapi lihat udah Kim Jong Un, siapa yang Cina kumpul sama si Putin, McDonald gemeter, Donald Trump maksudnya. McDonald. Gemeter ya kalau tiga ini udah kumpul betul gak? Kim Jong Un, Putin sama apa? Siapa? Iya, Liping gitu ya. Wih. Ya siapa idolamu? Kita harus akui kok ada banyak minimal satu idola dalam diri kita. Itu yang membuat kita tuh gak bisa pas sama Tuhan. Kenapa? Idolanya. Idola itu sama dengan berhala. Yang kita gak sadari. Yang sudah membuat kita terikat dengan dia. Kita gak bisa hidup tanpa dia. Oke, kita akan lihat dulu. Siapa idolamu? Keluaran pasal 20. Akan mulai baca ayat ketiga sampai ke-6. Saya akan lihat terjemahan The Message-nya. Jadi langsung. Ayo bro. Jangan ada ilah lain, hanya aku. Jangan ada ilah yang dipahat, baik ukuran, bentuk maupun rupa apapun, baik yang terbang. Baik yang terbang apa? Burung. Yang hobi burung? Tadi pagi saya bilang sama papa saya hobi burung, tapi itu usaha dia. Bisa beda? Hobi tapi menghasilkan duit. Kamu cuman hobi bukan menghasilkan duit, habisin duit. Itu berhala. Kalau engkau menghasilkan duit itu beda. Ya memang itu pekerjaannya. Senangkap ya. Oke lanjut. Yang berjalan. Yang kaki 4. Kucingmu? Satu warga dia protes, Pak, tolong sampaikan di grup. Yang bawa anjing dan kucing, tolong dibersihkan kotorannya. Saya mulai kepikir sih, nanti saya tempel di RT 23. RT 23, lingkungan bersih dari tai kucing dan tai anjing. Ada yang bawa anjing sering pagi-pagi, saya kalau ketemu sama saya, tolong kalau dia ambil. Nggak bawa plastik pakai tangan kamu. Iya, itu kan bikin kotor. Coba kalau di situ ada anjing atau kucing, saudara masuk ke gereja coba. Satu gereja bau. Idola kita hanya untuk egoku. Aku nggak peduli dengan orang lain. Seorang suami punya idol, aku nggak peduli dengan istriku. Seorang istri punya idol, aku nggak peduli dengan suamiku. Aku nggak peduli dengan anak-anakku. Aku asik dengan sendiri karena engkau kosong. Terus maupun yang berenang, ikan. Idolnya ikan. Bro udah senyum-senyum. Oke. Makanya ada istri-istri saudara, ya arwana suaminya dia potong, dia goreng. Suaminya pulang makan, kok enak ikannya mah? Dari mana belinya mah? Nggak beli, free. Ya, free lah dari kolam, free lah dari akuarium. Saudara, saking kesal istrinya. Kenapa? Suaminya lebih sayang arwananya daripada dia. Itu idol.
Lanjut. Jangan sujud menyembah mereka dan jangan melayani mereka. Perhatikan, jangan sujud menyembah mereka, jangan melayani mereka. Terlalu banyak waktu yang kita buang hanya untuk hobi kita. Ayo jujur aja. Terlalu banyak. Padahal waktu itu kita bisa gunakan untuk apa? Menggali potensi yang besar yang ada dalam hidup kita masing-masing. Tapi kita udah puas dengan keberadaan kita. Padahal Tuhan mau kasih kita lebih dan lebih. Tuhan bilang apa? Harta bangsa-bangsa akan jadi milikmu. Tuhan kasih berkat satu samudera. Kita datang dengan gelas aqua. Oh enggak Pak, saya lebih gede Pak dengan teko. Enggak Pak, saya lebih gede dengan ember. Tuhan kasihnya satu samudera. Ayo siapkan hatimu satu samudera. Amin. Itu potensi dari Tuhan kok. Makanya Tuhan mau kita tuh ayo gubrak. Kalau enggak. Tapi yang membuat kita enggak bisa gubrak karena kita punya idol. Punya hobi. Punya kesukaan, punya berhala. Jangan sujud menyembah mereka. Pak, saya enggak menyembah kok. Nanti kita akan lihat. Jangan melayani mereka, coba. Saya pernah ada di area itu beberapa tahun yang lalu. Saya tidak suka dengan binatang sebenarnya. Tidak suka, saya enggak mau pelihara binatang di rumah. Papa saya kan ratusan burung perkututnya. Saya mau kasih kamu deh. Enggak Pak. Sayang, mendingan Bapak jual aja, nanti mati. Gue enggak sempat kasih makan burungnya. Gue kalau mau dengar burungnya, gue tinggal di rumah Papa aja kan. Dari enggak suka karena istri yang suka, itu pun sebenarnya enggak suka, ikut-ikutan. Lebih tepatnya. Dia bilang, saya mau beli anjing ya. Nanti saya bilang boleh, tidurnya di luar. Ya dong, anjingnya tidur di luar. Anak baru tidur di dalam. Tapi dia bilang gede, kasihan di luar, masukin dalam aja, dia kedinginan kalau malam. Saudara, ya karena saya belum berdiri sebagai pria sejati. 1, 2, 3. Yes. Masih pria maco, tapi otaknya ngaco. Enggak pernah ambil keputusan, mami aja. Makanya tema khotbah saya pemberkatan kemarin, khusus dewasa, kayak film aja. Pernikahan hanya untuk orang dewasa. Pernikahan jangan buat anak-anak, bukan usia. Tapi mentality. Karakter. Anak-anak itu kan karakternya apa? Childish. Mudah tersinggung lah, mudah main perasaan lah, nggak pernah ambil keputusan apapun, sekecil apapun mami, sekecil apapun engkau. Itu childish. Tuhan bilang kamu harus seperti anak-anak, childlike. Polos, ya Tuhan aku salah Tuhan, ya udah polos sama Tuhan, Tuhan mau itu. Akhirnya saya izinkan masuk ke rumah. Nangis lagi kan, nangis kan di kandang kan. Udahlah di kamar kita aja lah. Lihat, dari luar pelataran, masuk ruang kudus. Kok ketawa? Masuk ruang Maha Kudus. Ini dong kamar utama. Betul nggak? Kamar utama saudara sembarangan masuk nggak? Boleh sembarangan orang masuk? Cuman yang bisa masuk antara anak-anakan sama Yunus yang bisa masuk. Sama Aseng. Saudara saya itu. Kemarin kan saya ngomong sama Zili, kamu tahu nggak? Kamar presiden pun kalau Prabowo kontak papa kamu yang bisa masuk kamar dia. Yang lain nggak bisa. Tukang AC bisa nggak? Nggak ada, Pak saya mau perbaiki AC dari luar aja. Bapak sulap aja yang penting indoornya bersih, kan nggak bisa. Akhirnya saya suruh, dia beli kasur dia lebih mahal dari kasur saya. Makanannya lebih mahal dari makanan saya. Kalau saya ke pet shop dia udah pesan, belinya merek ini ya. Mahal bro, mahal sis. Saya ajak makan irit-irit waktu itu.
Soto, 12.000. Dia ratusan ribu. Ada. Tapi saudara tahu nggak? Setiap jam 4 pagi, saya nggak tahu dia pakai alarm apa itu anjing. Dia pindah ke ranjang kami. Di tengah-tengah lagi dia tahu lagi. Ada gap, ada pemisah antara engkau dan aku. Coba lihat, siapa yang bikin? Kan saya dan dia yang bikin. Coba kalau saya nggak pelihara, dia kan nggak ada. Kalau sakit, saya bawa ke dokter hewan. Saya nggak bawa ke Victor, enggak. Mati bawa ke Victor. Beda. Dokter hewan bro, sis, mahal. Victor masih murah, dokter hewan lebih mahal. Betul nggak? Betul nggak bro? Betul. Karena ini petobat baru. Ini kan dulu punya anjing peliharaan, namanya apa? Lucky kan? Mau pergi, cari hotelnya di mana? Iya anjing aja ada hotelnya, kita aja jarang hotel, paling-paling Melati. Anjing cari hotel. Kalau masih hidup, dia gak kebawa hotel, kebawa ke Grand Lucky, Grand Lucky, yang di Green Lake. Coba, mau hubungan seks, gimana bisa ada dia? Lihat. Saya bilang, Tuhan terima kasih bisa lepas. Itu bukan saya dan bukan dia. Itu Yesus yang mengerjakannya. Amin. Ayo terbuka dong ini loh. Itu idolmu. Itu yang membuat engkau tidak bisa bangkit. Itu yang membuat mematikan Yesus dalam dirimu. Itu yang membuat kau penjarakan dia. Lanjut. Sebab akulah Allah Allahmu dan akulah Allah yang sangat cemburu. Tuhan Yesus itu Tuhan yang cemburu. Istri-istri kau berbahagialah kalau kau punya suami yang cemburu. Kita tuh salah penafsiran. Kalau suami kita cemburu, saudara, kita bilang lo magnet. Gua cuma ngobrol sama cowok lain aja gak boleh. Wah, bukan. Suamimu tahu kau percikannya itu apinya gede. Lo lihat cowok ganteng sedikit, mengkilat sedikit aja, bisa tergelincir. Ingat, bersyukur kalau punya istri masih cemburu. Istri saya ini pencemburu, saudara. Saya bilang, wah terima kasih loh. Kalau enggak kan saya enak-enaknya. Cuma saya ingetin dia, gue punya keponakan banyak ya. Ini salah satu keponakan gue nih, tuh yang baju coklat. Dia anak kakak kandung saya, nomor 2. Jadi kalau saya jalan sama dia, kamu jangan cemburu ya. Dia ponakan saya, dia cucung saya. Kan dulu kan keponakan saya banyak, cucunya 42. Berarti kan keponakan saya 39, anak saya 3 kan. Jadi banyak kan. Tapi bagus. Cuman kita nuduhin pasangan kita, enggak. Tuhan kita aja Tuhan yang cemburu. Maka kan ayat yang ketiga dia bilang, enggak ada yang lain, cuman aku. Itu Tuhan kita mau. Cuman kita enggak. Kita banyak plusnya, Yesus plusnya itu banyak. Kita sinkritisme, orang-orang daerah itu banyak animisme. Ya Kristen, tapi berhala tetap, dukun-dukun tetap, betul enggak? Nias, Ambon, Batak, ya Papua. Saya punya kenalan banyak kok. Udah pendeta pun di Nias, masih tetap ada opo-opo di rumahnya. Betul, saya ketemu kok. Saya bilang kamu bertobat. Habis kalau nggak begini nanti diserang lagi. Lah. Saudara takut serang ini serang itu, saudara. Serang santet lah, hipnotis lah. Enggak main kita itu kelas ecek-ecek. Saudara mau disantet 20.000 kali juga. Saudara akan bilang gini, enggak kena. Enggak akan mungkin kena. Ngapain takut? Amin. Saya pernah ditepuk punggung saya. Orang tanya jam berapa, saya tahu. Dia mau hipnotis saya untuk ambil jam saya. Enggak bergerak. Betul enggak? Oh takut pak. Enggak buka toko pak. Kemarin buka toko pak, ada beras kuning. Banyak pak.
Gimana Pak? Gampang, tulisin besok jangan cuma 1 kilo, 1 karung. Betul nggak? Ya nggak Beng? 1 karung. Mau 1 kilo mah tanggung buat burung, 1 karung. Tapi kita, waduh Pak, gimana Pak? Yang saya cerita pembantu, yang kerasukan setan kan datang ke rumah gitu ya. Nah kemarin sih saya ketemu sama dia, waduh Ci, alhamdulillah, kan dia Islam. Alhamdulillah Ci, tenang. Bahkan cowok saya, pacar yang ketiganya, calon suami yang ketiganya, bilang, kamu tambah cantik deh. Kamu cantik. Coba, siapa yang ngerjain, ayo. Kesetanan, sampai bugil, telanjang, gak sadarkan diri, saudara, komat kamit. Simple, terima Yesus, berubah wajahnya. Yesus gak bikin rumit, tapi dia cemburu. Dia udah mati buat kita, bukan hanya mati buat kita, serahkan nyawanya buat kita, kasih darahnya buat menebus dosa-dosa kita. Bukan itu aja, dia kasih berkat buat kita, coba. Betul gak? Toko dikasih rame, besi dikasih rame. Sekalipun ada besi banci, tetap laku. Epoksi dikasih rame. Peralatan AC dikasih rame. Aminnya agak lemes ya. Betul? Alat-alat musik dibikin rame. Biji plastik dibikin rame. Samuel, toko elektronik dibikin rame. Cuman kita nggak mau sih. Itu. Strip Kak, closing terus. Bukan close up, closing. Cuman kita udah cukup gini kok. Ya udahlah slow living lah. Tahu slow living? Bangun pagi-pagi ngeteh. Dengar burung. Cicit. Lovebird. Ada lovebird lah. Saingannya angry bird. Temannya bluebird. Ya itu, karena kosong. Enggak ada kita tuh slow living hidupnya. Enggak ada. Yesus bangun pagi-pagi. Anak-anak muda kan slow living hidupnya. Kalau enggak libur itu. Kan libur om. Maksudnya kalau lagi libur om. Boleh dong bangunnya jam 12 siang. Aneh kan kita kan. Betul enggak? Kita ke gereja juga aneh. Coba saudara ke perusahaan, saudara ke kantor. Ada enggak yang terlambat? Jawab. Tidak ada. Terlambat pun kita masuk tol Sultan. Yang penting cepat. Betul gak? Daripada kita dipotong uang makannya, padahal tol Sultannya lebih mahal. Tapi demi, kenapa? Duit. Tapi ke gereja coba. Makanya ada gereja-gereja harus ngantri kan. Datang ibadah pertama terlambat, ngantri. Orang juga senang. Ya silakan. Kita nggak perlu ngantri. Tapi itu Pak, dari dalam. Saya gedor gimana pun nggak bisa. Saya gedor anak saya nggak bisa kalau nggak dari dalam. Inside out. Kalau masih ada berhala dalam diri kita, nggak bisa kita ketemu Tuhan. Enggak. Teknologi itu saudara mengaburkan kita. Kemarin dia kirim saya Instagram. Itu ngeri banget. Seorang bapak lagi dialog sama anaknya yang 100 hari sudah meninggal dunia. Seperti nyata. Tapi tulisan bawahnya AI. Ini anak gadis udah mati. 100 harinya dia dialog sama anaknya. Persis wajahnya. Sama. Papi lagi ngapain? Ini papi lagi ngomong sama kamu. Nah, sudah 100 hari kita gak ketemu. Menangis. Itu pembodohan. Itulah dunia hayal. Kita senang ngayal. Yesus tuh real. Bilang sama-sama Yesus real. Jangan ngayal. Saya dengar, kurang ajar ya setan. Itulah cara nipu kita. Seolah-olah anaknya masih hidup. Pas-pas 100 harinya dia bilang kok. Terakhirnya dia nangis. Papa kangen sama kamu. Papa mau dijemput Tuhan Yesus ketemu kamu. Enggak ketemu. Enggak perlu ketemu papa mama kita di surga. Ketemu Yesus. Apalagi ketemu anjingnya.
Saudara kalau ketemu anjingmu di surga, lebih menipumu lagi. Karena kamu gak ketemu Yesus. Bisa Tuhan bikin gitu loh. Setan bisa bikin gitu. Dosa itu datangnya, dimulainya dari surga. Enggak? Lucifer tuh memberontaknya mulai dari surga. Jangan ketipu. Bukan dari neraka. Enggak ada. Itu cara kerja setan. Makanya lepasin idolmu dalam dirimu. Enggak ada. Lepas. Termasuk hobimu. Nah, saya bilang, Tuhan kok bisa hidup kami ini seperti ini, kok bisa aneh. Bagi saya aneh loh. Saya nggak punya hobi satupun. Jalan itu aja, ya saya jalan aja. Buka sandal, saudara, ya keliling ini, blok C ini 350 meter, 10 kali, 12 kali, 15 kali. Bisa jalan, bisa enggak juga. Saya bilang, Tuhan terima kasih, ini betul-betul Tuhan yang kerjakannya. Kalau enggak, saya enggak bisa. Kalau udah hobi kita hari itu kan tidak boleh diganggu. Istri kita, anak kita minta bantuan pun enggak bisa. Itu idolmu. Lanjut. Yang menghukum anak-anak atas dosa yang diwariskan orang tua mereka kepada mereka. Perhatikan, Tuhan itu selain dia cemburu, dia hukum saudara sampai keturunan ketiga keempat. Kalau ketiga keempat apa? Cucu dan cicit yang kena. Saudara coba perhatikan, coba. Saudara jadi orang tua nih, saudara nggak suka makan ini, nggak suka makan ini, nggak suka makan ini. Coba lihat anak saudara, salah satunya kena. Cek cucu saudara, salah satunya kena, lihat. Itu cara kerjanya kutuk. Itu enggak? Neneknya diabetes, salah satu anaknya ada yang diabetes. Salah satu cucunya ada yang diabetes. Lihat, itu cara kerja kutuk. Kutuk itu tidak kelihatan tapi kerjanya nyata, itulah kutuk. Tapi kita di dalam Yesus, semua kutuk sudah dipatahkan. Coba saudara kalau sakit, langsung ditanyakan sama dokternya, ada keturunan enggak? Diabetes, darah tinggi, jantung, stroke, pasti ditanya. Dan kita bangga lagi. Ya dok, kakek saya matinya stroke. Papa saya matinya stroke. Jadi kalau saya kena stroke wajar dok. Ya. Makanya kan dokter bisa jadi idol kita. Ya kan? Kita yang bayar, kita yang mohon-mohon sama dokter. Aneh enggak kita? Dok, tolong dong dok, kita yang bayar. Kalau BPJS aja operasi hari ini besok suruh pulang. Kakak kandung saya operasi Minggu subuh. Selasa sudah suruh pulang. Operasi bonggol. Ya BPJS. Coba lo bayar sendiri. Ditahan terus kan? Ada nggak dokter di sini selain Victor? Atau yang lagi sekolah dokter? Biar kita bongkar-bongkaran. Tapi kita bangga. Oh ini Pak dokter spesialis. Ini Pak dokter pribadi saya. Jadi saya kemana-mana Pak disertai vitamin. Oh obat saya lengkap Pak. Ya hidup kok dengan obat. Hidup kita dengan Yesus. Itu idol loh, hati-hati. Betul gak? Kesaksian Maria sakit mata, matanya ini ke dokter hebat, sembuh gak? Yang ramai sembuh gak? Enggak kan? Dokter yang sepi sembuh kan? Karena bukan dokternya, bukan pendetanya. Banyak jemaat tuh mengidol pendetanya loh. Maka berbondong-bondong ke gereja itu. Karena pendetanya top. Hati-hati. Kita bisa tersesat. Bukan dengar Yesus ngomong, tapi dengar pendetanya ngomong. Kalau udah pendetanya ngomong kayak Tuhan yang ngomong, udah paling benar. Ngaco kan? Enggak, saya enggak paling benar loh. Yesus dah kebenaran, saya ini pembohong. Idolmu. Saya hampir tiap hari drop barang ke JNE, ke Si Cepat, ke JNT, saudara. JNE itu ada di Blok A. Di depan JNE itu pemandangan yang sangat tiap hari saya lihat. Rumah yang harusnya bagus, udah hancur rumah, kayak hutan. Dan ada peliharaannya beberapa. Itu anak orang kaya dan pinter.
Saya ngomong sama dia bahasa Inggrisnya lancar. Saya ngomong sama dia bahasa Mandarinnya lancar. Saya nggak lancar. Wah, pucet tahu. Dia hebat banget. Bro Yohanes bilang, ada setan ayam. Ada setan anjing. Ada setan kucing. Itulah setan. Kualitasnya rendah, low. Enggak ada apa? Yesus anjing. Betul? Enggak ada Yesus ikan. Enggak ada. Tapi kita apa? Kenapa? Kita puas kalau gini. Itu isi kekosongan hati kita. Kenapa kosong? Kita nggak mau buka hati Yesus masuk. Kalau Yesus masuk, kita nggak butuh apapun lagi. Amin. Kok puas? Kok ada hidup mode begini sih? Lanjut bro. Tetapi aku setia kepada beribu-ribu orang yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Tuhan cari istri yang mengasihi dia, itu aja. Enggak usah yang lain, kita cinta Yesus. Udah Tuhan, aku cuma cinta Yesus. Gimana caranya juga kita enggak tahu. Tapi apa? Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Saya hutang nyawa sama Yesus, serahkan nyawa kepada Yesus. Lanjut. Markus. Oh, udah bisa bro ya? Habis. Oh, oke. Sekarang kita masuk ke Markus 12. Tadi kan hukum. Ya, 10 hukum, ini hukum pertamanya, saudara. Tuhan, jangan ada ilah lain dan jangan ada berhala, soalnya nggak ada menyerupai apapun, nggak ada, saudara, nggak ada di pikiran kita, nggak ada di mindset kita, nggak ada, saudara, halunisasi, pakai berhayal, nggak usah bentuk sendiri, nggak ada, gitu. Kemarin kami baru ngobrol, Jacob bilang gitu, ya, ketika dia dengar satu podcast, dia mulai terbuka, dia bilang, Pak, hidup kita ini dikendalikan alam bawah sadar kita. Yes, saya bilang, dari dulu kan Papa ngomong. 80% lebih hidup kita dikendalikan oleh alam bawah sadar kita. Alam bawah sadar kita sejak di kandungan ibu kita sudah merekam. Sekarang waktu kita gede muncul kan. Kok bisa muncul gitu? Kebiasaan muncul. Kenapa? Dia sudah rekam. Ada seorang anak usia 4 tahun ya. Udah lahir usia 4 tahun. Ketika dibawa mamanya ke satu tempat, dia bilang gini. Di tempat ini mama tabrakan dulu kan. Mama sampai tabrakan kan. Mamanya ingat, loh iya betul, tapi kamu masih di kandungan mama usia 8 bulan. Nangkep? Yang lagi hamil, sampai saya bilang Juli, dia merekam. Suara mama papanya dia rekam. Mama papa berantem dia rekam. Ponakan saya lahir anak keduanya di saat kerusuhan 98. Kesia lahir 23 Mei. Saya yang bawa ke Cendrawasih, dulu ada rumah bersalin Cendrawasih. Sunyi senyap. Saya nganterin kan. Tapi Tuhan baru buka kan. Wah ini bahaya Pak. Ada ketakutan yang menguasai anak dalam kandungan. Maka dia butuh peneguhan. Dia bilang jangan guys, jangan terima. Itu cara kerja setan Bapak Ibu. Lihat. Jadi kalau dalam diri kita bermasalah, kita nggak suka ini, nggak suka itu. Coba cek. Anak kita nggak suka ini, nggak suka itu. Coba cek. Ayo, bongkar-bongkar aja nanti lepas sendiri. Tahu-tahu anak kita suka sayur kok. Saya dikasih anugerah yang luar biasa. Ketiga anak kami nggak ada yang nolak sayur. Apapun, pare, ayo. Daun pepaya, ayo. Itu kan pahit. Celetop, kalau orang Bangka bilang celetop. Apa tuh bahasa Indonesianya? Celetop apa bahasa Indonesianya? Bro Edi, apa? Celetop. Buah apa namanya? Waduh, ada buahnya, tapi itu pahit. Apa? Oh ya udah, gak perlu, gak penting. Karena kalau suruh mikir jangan. Itu kan pahit. Saya dulu kalau panas dalam papa saya tumbukin itu pres airnya minum. Pahitnya, tapi manjur loh. Itu obat herbal kan. Gak ada kimia-kimianya. Buah apa sih namanya itu? Agak penasaran soalnya gitu. Coba cek di YouTube, tanya si Google. Ciplukan, saudara namanya ya. Itu buahnya manis kalau matang, tapi daunnya, batangnya itu ditumbuk, diambil sarinya. Itu hijau, itu bikin bolu enak saya. Kamu kan bikin bolu pakai pandan kan, pakai buah itu.
Pahit enak. Loh Beng, yang pahit itu justru enak dan menyehatkan. Yang manis diabetes. Enggak ada orang kelebihan pahit. Coba lihat, betul gak? Heo. Dulu kan kita herbal terus setaya ada rumput busuk namanya. Saya nggak tahu sebutnya rumput busuk. Tahu rumput busuk? Iya itu. Ayo sadar. Idol di dalam diri keluarin. Tidak ada hanya Yesus saja. Kan dia bilang jangan ada ilah lain. Hanya aku itu Yesus, dia egois. Cuman kita kalau melenceng sana, makanya kita bersyukur kok kita yang melenceng sana, melenceng sini aja masih dicintai Tuhan Yesus. Ayo bisa lihat gak? Bersyukur gak? Amin. Hidup kita ngayal sana ngayal sini, dia masih mencintai kita. Makanya saya ngobrol berlima, saya bilang nanti calon-calon kalian, saya gak tahu lo gimana loh. Kalau Tuhan kasih, ada yang gak suka sayur, ada yang gak suka ikan satunya, ada yang gak suka daging. Tapi jangan takut, saya bilang, tenang. Kalau dia masuk rumah ini, atmosfernya merubah dia. Amin. Yang gak suka sayur jadi suka sayur, yang gak suka ikan jadi suka ikan, yang gak suka daging jadi suka daging. Melongo kan? Repot dong. Anak-anak tuh bikin repot orang tua. Anaknya 3. Mamanya mesti masak 4 macam. Anak yang paling gede, suaminya. Itu paling susah ngurus suami. Betul gak ibu-ibu? Yang keras. Kalau suami cerewet, aduh. Pusing masak buat dia. Masak ini gak mau, masak ini gak mau. Suruh dia masak sendiri. Lalu saya bersyukur dia masakin apa aja gue makanin. Kecuali sendok dan garpunya. Ada sih yang saya gak terlalu menikmatinya kalau pas spaghetti. Cukup ya sayang ya, segini ya. Makan. Tapi gak nambah. Kalau bakmi, gue nambah. Iya. Dia kan ke Eropa, kan saya ke Asia, ke bangka-bangkaan. Makanya sebutnya bangkangin. Tapi saya bilang tenang aja. Yang masuk pokoknya 3-3-nya kalau Tuhan kasih pasangan buat kalian. Dia harus suka. Karena repot kalau papa ajak pergi nanti sama-sama. Om, saya gak makan itu om. Om, saya gak makan ini om. Om, saya gak makan ini om. Boleh gak saya ke restoran sebelah? Boleh, pulang sendiri. Betul, saya suruh dia pulang sendiri. Waduh, ngeri dia jadi calon menantunya Pak Pendeta ya. Bukan, supaya rombak paradigmamu. Ngapain ngurus orang gak suka sayur, ngurus orang gak suka ikan. Itu gak? Makanya banyak istri itu tersiksa. 4 orang tadi sama suami dia harus masak 4 macam. Lu pikir gampang? Tanya tuh dapur 3 anak. Udah 3 anak aja repot. Betul gak siasati? Saya lihat aja makan tumpeng saya enak. Tapi lu siapin banyak amat. Ada ayam gorengnya, ada telur baladonya, ada apa lagi? Ada telur yang suwir-suwirnya gitu, yang goreng itu gitu ya. Ada apa? Tempe oreknya, aduh sambalnya lagi banyak. Ada hiasan dari cabenya lagi, lu makan kan enak. Ya tapi karena itu kan usaha ya, udah kerjain dengan maksimal. Tapi repot kan bener gak? Udah masak tumpeng begitu, suami butuh ini, anak butuh ini, aduh. Kita itu selalu melakukan hal yang sia-sia gak perlu gitu. Kenapa? Kita punya keinginan, aku gak suka ini. Aku gak suka itu. Hidup gak bebas. Padahal beberapa minggu yang lalu Tuhan bilang, semuanya rohani. Oke, lanjutkan bro. Tadi Markus 12 ya, ayat 28 sampai 34, terjemahan sederhana Indonesia. Ya. Sementara Yesus masih berdebat dengan orang-orang Saduki, seorang ahli Taurat datang dan mendengar pembicaraan mereka.
Waktu ahli Taurat itu melihat bahwa Yesus sudah menjawab pertanyaan mereka dengan baik, dia juga bertanya kepadanya, "Guru, menurut pendapatmu, perintah mana yang paling penting di antara semua perintah Allah?" Saudara perhatikan, ahli Taurat ini dia bertanya. Kita banyak bungkam, banyak diem. Maka kan orang diem itu dalamnya busuk. Kan dia gak bertanya, tapi dia punya pengertian sendiri. Itulah yang busuk. Dia punya pemikiran sendiri, dia punya asumsi sendiri, dia punya pokoknya sendiri. Kan dia gak mau tanya, pada tanya aja. Pak, kenapa orang Kristen gak suka Yesus? Tanya. Nanti Tuhan yang kasih jawaban kok. Kita gak butuh jawabannya, tapi orang tanya tuh beda. Ya, murid-murid kan tanya kepada Yesus, Yesus kenapa kamu ngomong sama mereka lewat perumpamaan, peribahasa, contoh, kenapa? Kenapa? Yesus jawabkan, kepadamu diberikan karunia kerajaan surga, kunci kerajaan surga. Kepada mereka tidak, karena nanya. Jelas, jangan malu bertanya. Lanjut. Lalu Yesus menjawab, perintah paling penting adalah, dengarlah hai umat Israel, Tuhan Allah kita adalah satu-satunya Allah. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan apa? Sama-sama dengan apa? Segenap hati. Kalau sudah segenap tuh all out, sudah habis buat Tuhan. Itu hati kita hanya buat Tuhan, bukan buat hobimu, apalagi buat dunia. Dunia ini gak menarik kok. Kita cuma dibohong aja menarik betul. AI juga nggak menarik kok. Coba bapak ngomong sama anaknya udah 100 hari mati, menarik di mananya? Ngayal. Ini wajah anaknya Yunus. Nanti kasih dia linknya, lihat. Tapi bapaknya nangis. Sambil ngomong, ya nanti bapak ketemu ya. Doain ya, biar Yesus panggil papa. Yesus panggil papa, papanya yang nyelonong. Terus berikutnya. Dengan segenap nafas hidupmu. Segenap nafas hidup kita. Kita kasih buat Tuhan. Kita hutang nyawa sama Tuhan. Kita kasih nyawa kita. Ini loh Tuhan hidupku. Lanjut. Dengan segenap akal pikiranmu. Perhatikan. Kalau dibilang jangan pakai logika itu maksudnya apa? Jangan semuanya di sini. Tapi di sini dulu. Dapatnya apa? Nanti udah di sini dapatnya apa? Nalurinya bekerja. Nanti baru pakai otak. Gimana cara melakukannya? Kalau punya toko. Gimana supaya toko genset ramai? Betul nggak? Amin. Secara strategis nggak strategis lah situ. Ngumpet lagi. Enggak kan? Tapi bagaimana? Di sosmednya gimana? Kan bikin. Di TikToknya gimana? Bikin dong. Itu Tuhan kasih akal budi. Oke, saudara kerja jangan kerja monoton aja, datang pulang gitu-gitu. Lihat dong, gimana kerja lebih efektifnya? Ayo lihat. Dep saya kursusin dia pajak. Ada beberapa pertemuan, ya kamu belajar. Bukan hanya urus buat CV, urus buat pajak papa pribadi, buat toko yang satu juga. Urus, belajar yang benar. Jangan semuanya gak mau tahu. Jelas? Segenap napas kita, segenap akal pikiran. Pikiran kita pun dari Yesus. Kasih buat Yesus. Lanjut. Dan dengan segenap kekuatanmu. Segenap kekuatanmu. All out buat Tuhan. Saudara waktu jadi singer, all out buat Tuhan. Jadi pemain musik, all out buat Tuhan. Waktu latihan betul-betul seperti waktu tampil. Ini cuma baru latihan, yang ngomong kosong. Nggak sempet lah saya. Makanya kita tuh bohong semua bilang cinta Yesus kok. Enggak. Tapi itulah hebatnya Tuhan, saya bilang. Kita nggak cinta dia aja, kok dia cinta terus sama kita. Dia ngebet terus sama kita. Ayo. Tapi jangan biarkan cinta hanya tepuk sebelah tangan. Dari pihak Yesusnya ngebet kitanya cuek aja. Masa bodoh. Kalau sempat ikut Yesus, kalau nggak sempat nggak usah ikut. Kalau sempat ikut ibadah, kalau nggak sempat nggak usah ikut. Kalau sempat ikut persekutuan, kalau nggak sempat nggak usah ikut. Jumat ini ada persekutuan youth dan apa? Young adult. Young adult.
Ya, anak-anak muda sama yang dewasa muda, ayo kita ngomongin tentang pasangan hidup gimana, tentang nanti kalian habis menikah gimana, tentang pekerjaan gimana, atau mau bisnis gimana, ayo silakan. Ayo manfaatin kami. Soal bisnis, ayo kita ngomongin. Saya diberikan karunia juga dalam hal itu, ayo saya bagikan. Nanti kamu yang jalanin kok. Tapi kita ngomongin aja, jangan usah takut. Ya, Pak, saya yang tua boleh datang nggak? Boleh kalau mau datang. Kan masih youth juga. Tulisannya aja youth sama itu, yang tua juga boleh datang. Ya, Ibu Elizabeth Romini mau datang? Mau, boleh. Kan saya masih muda Pak, amin. Lanjut. Dan perintah paling penting kedua adalah kasihilah sesamamu sama seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Tidak ada yang lebih penting daripada kedua perintah itu. Perhatikan perintah yang kedua ayat 31 ini jangan dipusingin. Kalau kita sudah segenap hati sama Yesus, dengar, otomatis dari dalam itu akan terpancar kepada sesama kita. Tapi kita sibuk dengan sesama, bukan itu, kita nggak bisa. Kalau bisa pun kasih yang palsu. Kita mau pamer, kita mau diterima. Jadi nggak netral lagi hidup kita nantinya. Oke lanjut, ayat 32. Kata ahli Taurat itu kepada Yesus, betul sekali guru, memang hanya ada satu Allah dan kita tidak boleh menyembah dewa. Kita harus mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap akal pikiran, segenap nafas hidup dan segenap kekuatan kita. Kita juga harus mengasihi semua orang seperti mengasihi diri kita sendiri. Kedua perintah itu lebih penting daripada semua peraturan tentang kurban hewan atau barang lain yang dipersembahkan kepada Allah. Yesus memperhatikan bahwa orang itu menjawab dengan bijaksana. Orang itu jawabnya dengan apa? Bijaksana. Kita kalau ketemu orang ngomongnya teratur, rapi, kayaknya intelektual banget, kita kagum dengan dia. Kita mengidolakan dia. Tapi lihat Yesus. Lalu menjawab, kamu hampir menjadi anggota kerajaan Allah. Kalau hampir menjadi anggota keluarga Allah, sudah menjadi anggota belum? Belum. Sudah? Jangan-jangan kita banyak yang hampir jadi anggota kerajaan Allah. Kenapa? Karena masih ada idolnya. Tuhan mau keluarin supaya kita enak. Tapi kita nggak mau. Oh nggak bisa Tuhan, ini hobiku. Seorang anak sudah punya boneka yang jelek, yang kotor. Papanya mau ambilin, enggak Pak, ini enak Pak. Karena ada anak-anak yang bantalnya udah bau, dia udah kuman semua, wah seneng. Itu anakmu sedang ketipu, kau jadi orang tua, buang, bakar. Masa kamu tega anakmu gigit bantal yang sudah dekil? Nanti dia nangis Pak, anakmu nangis tidak mati. Yuk, semua anak diturutin, nanti kepalamu juga diinjek. Anak-anak kami nangis di mall, saya tinggalin Sony. Tapi ngintip dari tiang. Dia masih kecil kan. Akhirnya dia berhenti sendiri. Nggak berani kabur juga kan. Dia juga takut tahu. Cuma lo turutin abis Pak. Aku kan kerja buat anak Pak. Ya ilah. Aku nggak mau Pak anak menderita. Ya terserah. Anak lo dimanjain justru kacau hidupnya. Coba kita yang usia 50 ke atas dimanjain gak sama bapak kita? Yun, lo dimanja Yun? Hah? Boro-boro. Bapak lo ingat gak lo ulang tahun? Bapak gua ingat. Mak gua ingat. Saya pikir hebat bapak mak gua buta huruf. Tapi bisa ingat ulang tahun anaknya. Ulang tahunnya bukan dia ingat ulang tahun nasionalnya loh, bukan. Saya nasionalnya 25 November. Gak usah dicatat dan gak usah diingat. Dulu perlu. Gocap, wah tahun Yobel. Ngomong doang senang dirayain ulang tahun. Hobi apa? Masih kaleng-kalengan. Seleranya masih selera rendahan. Ya, yang suka ulang tahun tuh seleranya rendahan. Orang selera tinggi tidak perlu. Ngapain orang ucapin kita satu tahun sekali, seneng lagi.
Tapi Pak udah lama gak ketemu saya, dia bisa ucapin loh. Apalagi dari pendeta ini, waduh Pak, rasanya berkat turun. Bohong loh. Pendeta lo gak enak aja loh supaya gak keluar. Kita bongkar-bongkaran. Tadi sampai di mana bro? Hah? Tadi sampai di mana saya ngomong tadi? Hah? Yunus. Yang orang tua ulang tahun. Bapak gue bisa inget loh tanggalnya. Tanggal 24 tahun Cinanya bulan 10. Sip ngiat ngisip sih. Itu kalau sip ngiat ngisip sih tanggalnya bisa berubah semua. Novembernya enggak tanggal 25 terus bisa enggak? Ya, dia bisa ingat sis. Dan 12 anaknya tidak ada satupun tanpa akte lahir son. Keren enggak? Banyak orang enggak punya akte lahir kan? Karena papa mamanya buta huruf. Udah buta huruf miskin. Tapi 12 anaknya punya akte lahir. Asli. Liu Sintoe. Nama saya di akte lahirnya. Lioe Sinto. Bukan Sintoe, Sinto. Ada lengkap. Keren. Itu kan naluri orang tua. Cuman kita enggak. Oke lanjut. Sesudah itu semua orang dari kelompok-kelompok agama Yahudi menjadi malu dan tidak berani menanyakan apapun lagi kepada Jadi malu Yesus. Kenapa? Karena dia tak nanya, Yesus jawab isi di otak. Ini loh. Wah ada pengajaran baru, wah ada khotbah baru, isinya di sini. Jangan isi di sini. Isinya di sini. Tuhan mau apa sama saya? Khotbahnya gak usah didengar. Yesus ngomong apa di hatiku? Idolnya apa? Hari keluarin. Kalau idolmu peliharaan, ya engkau sembah dia, engkau layani dia, ngeluarin duit begitu banyak, sama istri irit, sama peliharaanmu kau boros, sama anak irit, sama peliharaanmu kau berani boros, saya berani baju mahal buat anjingnya, bukan satu bajunya. Cuma satu yang saya pelihara, tapi duitnya banyak habis di situ. Tapi waktu Tuhan bukakan, kami lagi di luar kota, Tuhan bukakan. Dia bilang ini, udah papa beresin. Saya telepon Dep, baju-bajunya semuanya bereskan. Termasuk anjingnya. Saya lagi mikir, taruh di mana ya? Oh gue ingat seseorang, gue titip di rumah lu tuh ya. Saya titip saudara, kami pulang dari luar kota, teriak dia, nangis. Coba lihat. Apa hubungannya? Inilah tipuan, karena ada ikatan tuh berhala. Dibuang ke binatang kok. Betul? Tapi jangan ketipu, makanya jangan masuk di area itu. Kalau udah masuk di area itu kan kasihan, betul nggak? Udah sakit-sakitan kita mau suntik mati, eutanasia juga nggak tega, betul nggak? Akhirnya suntik mati juga kan. Mahal lagi. Terserah lu. Mendingan kasih Maya. Betul nggak Mah? Dia udah senyum-senyum sekarang beda wajahnya. Ayo. Tapi kalau mau lanjutin silakan, kalian lanjutin. Silakan. Kalau masih keras idolnya, masih disimpan, Tuhan pencemburu, nanti dia berperkara dengan engkau baru kita. Saya ke gereja rajin, saya dengar lagu pujian rajin, saya baca Alkitab rajin, saya doa rajin. Kerajaan surga aja saya gak masuk. Ayo, mau ngomong apa? Orang ini kan sama kan? Gak masuk kan? Pertanyaannya hebat kan? Jawabannya hebat kan? Bijaksana kan? Tapi bijaksana dari dunia. Mendingan seseorang ngomongnya ngaco-ngaco, tapi apa? Hatinya Yesus. Gak sekolah tapi hatinya Yesus. Musisi boleh maju ke depan yuk. Saya ketemu dengan seseorang yang sedang sakit. Sudah tua. 80 lebih usianya. Dia punya 2 anak. Anak perempuan. Yang sudah dewasa juga. Diperhatikan, dengar ini. Dia ditunggu oleh anak bungsunya. Anak bungsunya nangis-nangis, Pak Pendeta. Doain mami saya supaya sembuh. Hah? Udah 80 lebih doain supaya sembuh. Ya Pak Pendeta, nanti bulan sekian mama saya mau ulang tahun lagi. Hah? Saya tambah kaget.
Itu loh. Kita tuh jadi anak kadang-kadang nyiksa orang tua. Udah saatnya dia pulang, kita tahan-tahanin terus. Dia tersiksa. Saya bilang enggak, saya enggak mau doain sembuh. Terus bapak mau doain apa? Saya mau nganterin. Ada yang udah mau pulang cepat, habis ini ketemu saya. Saya anterin. Dengan tenang. Tapi Pak dia masih mau ulang tahun. Nah itu tuh. Anak mau menyenangkan orang tua caranya nggak bener. Panjang umur. Udah 88 mau panjang umur berapa? 108. Alkitab jelas bilang 70 tahun, kalau kuat 80 tahun yang ada kesusahan, yang ada penderitaan. Kita mau balik-balikan ayat. Udah nggak usah ya. Terus, kalau ada gitu panggil, kita hantarkan dia dengan damai sejahtera. Lalu saya tanya, Cici kamu telepon nggak? Lah Pak. Mama telepon aja dia nggak mau angkat. Lihat. Mama telepon aja lagi sakit, dia tidak mau angkat. Kurang ajar gak ini anak? Tapi saya lihat di sisi yang lain. Saya bilang sama omanya, Oma, kenapa anak kamu telepon aja dia nggak mau angkat? Kenapa kamu sudah masuk rumah sakit dia nggak mau lihat kamu? Kenapa? Tahu nggak? Ada hukum sebab akibatnya. Dulu kamu muda, kamu jahat mulutnya. Anak bungsunya bilang gini, yes 13 kali. Karena apa? Sakit aja Pak masih galak. Bisa nangkep? Tapi harusnya kan enggak dong. Harusnya anak tuh punya sikap hatinya kalau dia udah jadi Yesus akan muncul taat. Udah otomatis. Jangan-jangan nanti mamanya mati anaknya enggak datang. Kenapa? Anaknya juga keluarganya hancur. Sudah divorce, sudah pisah sama suaminya. Dia punya 2 anak yang sudah dewasa muda dan tidak menikah. Dia punya 3 orang hidup dengan dunia sendiri. Itu yang ada lagu bilang, kamu memang tercipta dari planet yang lain. Dunia lain. Ngeri. Saya bilang sama tante, ya udah gak usah minta sembuh tante, ketemu Yesus. Istri saya lihat, susah nih Pak. Keras hatinya. Saya bilang gak ada yang susah. Saya ngomong lagi. Baru mulai terbuka. Baru mulai mata rohaninya mulai lihat Yesus. Tapi udah buka hatinya. Tapi belum sambut, gak apa-apa. Tante, nanti Yesus suruh nyambut tante, silakan terima. Ini kan perkara roh, perkara dalam. Urusan lahir yang gak ada artinya. Kalau suami tidak punya idol selain Yesus, dia pasti mencintai istrinya. Dia akan bilang, istriku wanita tercantik di dunia. Bukan mamaku. Ada yang masih terikat dengan mamanya, itu idolmu hari ini lepaskan. Kau tidak bisa menikmati persekutuan dengan istrimu kalau mamamu jadi idolmu. Ada seorang bos besar bilang begini sama saya. Kalau istri mah gampang kok. Kalau mama kok nggak ada mantan mama. Kalau istri ada mantan istri. Itulah penyesatannya di pikirannya. Ini bos besar. Makanya dia cuek sama istrinya. Tapi sama mamanya. Yang saya pernah saksikan yang pengusaha kaya raya yang dari Padang. Kalau mamanya telepon dia lagi ngobrol sama jenderal, sama pengusaha lain pun dia berangkat pulang. Kenapa? Konsep dia. Mama number 1. Ingat mama, jangan. Kalau anakmu sudah kawin, dia harus bersatu dengan suaminya atau istrinya. Kau boleh nasihat, boleh. Tapi jangan ganggu rumah tangganya. Banyak perceraian bukan pihak ketiga will atau pil, tapi mama dan papa atau mertua. Yang terlibat penuh di keluarga itu. Hancur keluarganya. Seorang suami, seorang istri juga sama ketika dia penuh dengan Yesus. Enggak ada idol, dia akan bilang gini, suamiku, suami yang terbaik sedunia, terganteng sedunia. Sama juga anak, Jolin. Kalau Yesus masuk dalam dirimu, kau akan bilang, waduh,
Papa mamaku terbaik sedunia. Sekalian papamu kurus kerempeng, lebih hebat dari Superman. Betul gak? Tapi kalau anak masih bangga sama omnya, sama yang lain, tetangga, enak ya kalau papaku yang itu, enak ya kalau mamaku yang itu, engkau sesat. Engkau belum punya Yesus. Kalau engkau punya Yesus, lihat, Maria bukan mama kandungnya aja dia. Dia bilang sama Yohanes, aku titip mamaku kepada engkau. Engkau anaknya, ini mamamu. Ada ayatnya, baca. Dia tidak lepas. Itu Yesus. Padahal bukan mama kandung kan? Betul gak? Ada ajaran bilang, kita harus deketin Maria, supaya Maria bisa deketin Yesus. Itu penyesatan juga. Kenapa? Di perkawinan di Kana, anggur habis. Maria datang kepada Yesus, bikin mukjizat. Yesus bilang apa? Belum waktuku perempuan. Itu terjemahan baru kita, Alkitab kita, karena sopan. Lembaga Alkitab Indonesia tulisannya sopan. Tapi bahasa Yunaninya, bahasa Girikanya tulis, belum waktuku perempuan. Kenapa? Karena saat itu dia beralih untuk taat kepada Bapa di surga. Bukan kepada Maria. Yusuf papanya udah mati. Lihat, di sana kemana? Siapa idolmu? Dibongkar. Enak. Gak ada yang mengikat kita, mau kemana pun enak bro. Gak pusing cari hotel kan? Masih ada Logi kan? Gak pusing turunin lantai 3 buat dikencing ke bawah kan? Ini saya tunjukin aja kok. Tapi kita senang kan? Kita bangga. Lucu loh. Anjing yang kami pelihara tuh pinter. Sembara kan? Dia udah taruh kakinya. Dia gak punya tangan, taruh kakinya. Dia minta maaf. Saya kalau kasih makanan sudah dia nari dulu. Lihat. Dia cuman sepinter itu aja anjing. Anjing setia kepada Tuhannya, tapi anjing tidak pernah setia kepada pasangannya. Itu anjing. Sama juga kucing kan. Dia setia sama Tuhan. Wah, dibelai-belai. Saya bilang, Yon, lo jangan kasih makan kucing di sana. Di tempat parkir. Itu bukan sarang tai kucing. Kucing gak dikasih makan, kabur. Terus? Ya, ayo lepaskan idol kita. Tuhan mau kuasai hidup kita sepenuhnya. Kalau engkau sudah puas dengan Yesus, waduh kau akan lihat dunia ini, oh dunia cuma gini ya, sementara, betul-betul sementara. Dunia panggung sandiwara, betul-betul panggung sandiwara, betul. Gak ada kebanggaan rumah, tanah, mobil, sama apa kita, gak ada. Ya udah nikmati aja, tapi gak ada wow, gak ada. Kenapa? Sarana yang kita nikmati aja untuk kita menikmati pribadi Yesus.